man laka naken man laka tani angga kuasena iki andi tahu toata karae inake ane anatuna kamase mase rapangat tumbang ribalan katendi bintawen rirangi manaku Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Mampu memecah kita karena cinta kita yang kuasa.
Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi berdiri kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara yaitu Mozaik Budaya. Apa kabar Anda untuk saat ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat budaya, kali ini kita di Mozaik Budaya sudah bersama di studio dengan narasumber kita. Beliau adalah mahasiswa S1 Pariwisata Universitas Hasanuddin. Yang pertama kita sapa dulu ada Kak Muhammad Rifki Johari. Iya, Kak Rifki, hai. Hai Kak. Iya, saya panggil Rifki atau Johari atau Muhammad? Panggil Rifki aja Kak. Rifki, oke, baik Kak Rifki. Dan narasumber yang berikut, seorang mahasiswi S1 Pariwisata Universitas Hasanuddin, ada Kak Siti Muslika Haspan. Iya, hai Kak Siti Muslika Haspan. Hai Kak. Iya, aku panggil Siti atau Muslika atau Haspan? Panggil Ika aja Kak. Ika. Iya. Oke, Kak Ika. Ya, berdua ini mahasiswa dari Universitas Hasanuddin yang akan membahas terkait pentingnya peranan organisasi kampus dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Nah, seperti apa nih sahabat budaya? Langsung aja kita berbincang, mengobrol sama teman-teman kita yang ada di studio. Iya, organisasi apa yang ada di kampus TA ini dan organisasi apa yang kita ikuti berdua? Rifki dulu yang jawab, baru Ika. Saya itu mengikuti himpunan mahasiswa pariwisata, di mana itu merupakan organisasi tingkat program studi di fakultas saya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Saya itu cuman mengikuti satu organisasi saya di kampus, yaitu himpunan mahasiswa pariwisata, atau bisa dipanggil dengan Himapar KMFBOH. Oke. Kalau Ika gimana nih Kak Ika? Kalau saya sendiri Kak,
Saya mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Pariwisata Universitas Hasanuddin. Sama saya selaku koordinator divisi kepariwisataan. Terus organisasi lain saya itu ada unit kegiatan mahasiswa sepak bola Universitas Hasanuddin. Oke. Nah ini menurut tak berdua, mengapa organisasi kampus ini memiliki potensi besar dalam mempromosikan pariwisata lokal? Nah Ika dulu nih yang menjawab, lalu Rifki ya. Jadi organisasi kampus itu memiliki potensi besar karena kami adalah generasi muda yang menekankan teknologi dan kreatif. Jadi dengan teknologi ini kami bisa mempromosikan di sosial media objek-objek wisata yang ada di daerah kami. Gitu. Selain itu kami juga memiliki relasi atau jaringan yang lebih luas baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi bisa cepat tersebar luas informasinya. Oke. Nah lalu Rifki, silakan nih Rifki. Nah, saya setuju banget dengan saudara Ika. Mahasiswa itu punya ide-ide yang luar biasa, yang kadang itu nggak terpikir sama pihak yang lain. Kami juga punya waktu dan kemauan untuk turun langsung ke lapangan untuk melakukan riset terhadap tempat-tempat wisata yang ingin kami kunjungi untuk menjadi tempat-tempat wisata yang populer dan mengangkatnya menjadi destinasi yang baru. Singkatnya, kami adalah jembatan antara pariwisata lokal dengan target pasar yang paling potensial. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana nih organisasi kampus dapat mengidentifikasi potensi pariwisata yang belum tergarap? Saya ke Kak Rifki dulu, silakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi Kak, kami tuh langkah pertama kami tuh akan melakukan riset dulu terhadap tempat-tempat destinasi yang belum tergarap. Kami tuh bisa melakukan pencarian lewat Google Maps kalau kami ingin ke tempat wisatanya, atau kita atau kita bertanya ke warga-warga lokal. Terus kita itu akan melakukan forum-forum dan kemudian setelah itu kami turun langsung dan melakukan survei di tempat destinasinya dan melakukan wawancara terhadap warga-warga di sana. Berdiskusi juga dengan tokoh masyarakat, pengelola desa dan pelaku UMKM. Bagaimana caranya agar kita itu bisa saling bekerja sama satu sama lain, supaya nanti tempat wisata yang ingin kami riset, yang ingin kami kelola itu bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kalau Kak Ika, silakan Kak Ika. Oke, selain itu kita juga penting melibatkan masyarakat lokal karena mereka adalah pemilik sah dari potensi wisata tersebut. Kita bisa mengadakan lokakarya untuk mendengarkan perspektif dari warga-warga lokal. Karena potensi wisata tidak hanya pemandangan alam, tetapi juga tradisi, kuliner, dan kerajinan tangan yang belum terekspos. Oke, baik. Nah, adakah contoh nyata nih di mana organisasi kampus yang berhasil meningkatkan minat wisatawan terhadap suatu destinasi? Nah, jika ada, ceritakan sedikit tentang program tersebut. Ika dulu ya. Pernah ada organisasi yang mengadakan pengabdian masyarakat, yaitu melakukan kampung digital. Jadi mereka itu melatih warga-warga lokal, terkhususnya ibu-ibu untuk membuat konten dan mereka juga bisa membuat media sosial. Jadi alhasil desa tersebut lebih terkenal. Jadi wisatawannya lebih banyak, terkhususnya untuk mancanegara, turis-turis begitu yang menyukai suasana pedesaan yang otentik. Oke. Nah, lalu Rifki gimana nih Kak?
Saya juga punya contoh nih Kak. Ada sebuah, pernah saya baca, Iya. ada sebuah program organisasi mahasiswa. Itu organisasi mahasiswa pencinta alam Kak. Mereka itu berhasil mempopulerkan air terjun yang ada di desa-desa terpencil. Iya. Mereka itu di sana tidak hanya mempromosikan keindahan alamnya Kak, Iya. tapi juga mengadakan kegiatan-kegiatan bersih-bersih dan menanam pohon di sekitar lokasi air terjun itu Kak. Aksi-aksi ini tuh mereka dokumentasikan dan mereka menguploadnya di sosial media. Hal ini tuh menarik banyak perhatian dari orang-orang karena mereka tidak hanya melihat keindahan alamnya saja, tapi mereka itu bisa melihat antusias dari organisasi mahasiswa ini dalam meningkatkan destinasi wisata yang mereka riset Kak. Oke. Apa saja inovasi promosi yang bisa dilakukan organisasi kampus yang mungkin tidak terpikirkan oleh agen pariwisata konvensional? Rifki silakan. Kalau kami tuh mungkin bisa lebih berfokus pada promosi berbasis cerita atau storytelling Kak. Bukan hanya foto-foto bagus, tapi kami juga bisa membuat konten seperti menceritakan sejarah, mitos, atau pengalaman-pengalaman otentik yang dirasakan oleh wisatawan-wisatawan yang lain. Kami bisa membuat video vlog, podcast perjalanan, atau bahkan web series tentang destinasi wisata tersebut. Inovasi lainnya itu seperti kolaborasi dengan influencer atau komunitas lokal yang sesuai dengan target pasar kami. Misalnya itu kami komunitas pelari nih untuk mempromosikan rute lari dari perbukitan, atau komunitas fotografi untuk mempromosikan spot-spot foto yang unik di destinasi tersebut. Oke. Bagaimana organisasi kampus dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau dinas pariwisata untuk mendukung program promosi pariwisata? Ika, silakan Kak Ika. Oke, jadi kami bisa mengajukan proposal ke dinas pariwisata atau pemerintah daerah. Nah, dari situ proposal itu kita menjelaskan secara detail tujuannya, targetnya, anggaran dananya, dan manfaat bagi daerah tersebut. Kita juga bisa membantu membuat konten dan kita bisa membantu juga sebagai relawan di acara-acara pariwisata. Jadi kita harus saling melengkapi. Mereka mempunyai kebijakan dan sumber daya, kami mempunyai kreativitas dan tenaga. Oke, nah kita tahu nih bahwa zaman digitalisasi saat ini semakin maju ya teman-teman. Nah, strategi pemasaran digital apa yang paling efektif bagi organisasi kampus untuk menjangkau calon wisatawan, terutama dari kalangan generasi muda? Rifki dulu deh. Menurut saya itu Kak, strategi yang paling efektif itu bermain di platform yang paling sering disukai oleh generasi sekarang. Atau orang-orang itu bisa sebut generasi Z. Seperti TikTok, Instagram, X, itu kami harus bisa membuat konten video pendek yang menarik untuk menarik wisatawan luar agar mereka tahu nih kalau di destinasi ini tuh punya tempat yang unik seperti ini. Jadi mereka itu bisa tertarik agar datang ke destinasi wisata yang kami promosikan. Oke, kalau Kak Ika gimana nih? Nah, jadi saya setuju, tapi kita juga jangan lupakan membangun komunitas online. Seperti pengalaman saya kan suka scroll TikTok. Nah, ketika saya melihat wisata yang unik atau yang lagi tren, pasti saya akan copy linknya dan share ke WhatsApp, grup WhatsApp atau Telegram untuk mengajak teman-teman mengunjungi tempat wisata tersebut. Jadi itu juga yang sangat penting, komunitas online. Oke, seperti itu ya. Nah, ini selain promosi, peran apa lagi yang bisa dimainkan organisasi kampus dalam pengembangan destinasi wisata, seperti mengadakan kegiatan atau membersihkan lokasi wisata? Rifki, silahkan.
Menurut saya itu Kak, kami bisa berperan sebagai edukator dan fasilitator. Sebagai edukator, kami tuh bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, keramahan dan standar pelayanan. Nah, sebagai fasilitator, kami tuh bisa menjadi penghubung antara masyarakat lokal dengan pihak-pihak terkait seperti donatur, investor, atau bahkan pemerintah untuk membangun pengembangan fasilitas-fasilitas di destinasi pariwisata tersebut. Oke, nah bagaimana cara organisasi kampus memastikan bahwa program yang dibuat berkelanjutan dan tidak hanya berhenti setelah acara selesai? Ika, silakan Kak Ika. Oke, kuncinya adalah di pendampingan berkelanjutan. Jadi program ini tidak boleh hanya selesai setelah acara puncaknya. Kita harus membuat program jangka panjang. Misalnya setelah melatih mereka untuk membuat konten, kita harus mendampingi dan memantau terus. Jadi tidak langsung dilepas gitu aja. Iya. Oke, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan dulu lagu ya biar kita lebih semangat lagi ya teman-teman.
ke tunaiya nuerang tanu putiran lalu salang pahiparena janang koripalisina nan kasuma sungguh apa salasa mingkai ami ero kumapa kurikaleng te ako sasalaki pindraian tu sipatmu te ako sasalaki pindraian tu sipatmu. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral. Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata. Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu? Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan
sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih di program acara Mozaik Budaya bersama Kak Rifki dan Kak Ika. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, apa tantangan terbesar yang dihadapi organisasi kampus saat mencoba menjalankan program promosi pariwisata? Oke, Kak Ika dulu, silakan Kak Ika. Oke, jadi tantangan pertamanya itu pasti pendanaan, Kak. Banyak ide bagus yang terhambat oleh dana. Terus kedua itu konsisten, karena kami adalah mahasiswi dan mahasiswa pariwisata yang pasti banyak tugas. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang kami hadapi. Iya. Oke, kalau Kak Rifki silakan. Nah, saya setuju nih dengan Kak Ika. Tapi selain itu, kurangnya data dan akses informasi juga itu sering menjadi kendala bagi kami. Iya. Sulit untuk mempromosikan suatu destinasi apabila data dan akses informasi tempat wisatanya itu sangat minim sekali. Dan yang tidak kalah penting itu tentang personal, Kak. Menjaga semangat tim agar tidak mudah menyerah dan tidak stop di tengah jalan. Itu apalagi saat menghadapi kendala itu merupakan tantangan yang sangat krusial bagi kami. Oke. Nah, bagaimana menurut tak berdua ini terkait anggaran yang sering menjadi kendala utama dalam membuat program pariwisata yang menarik? Rifki, silakan Kak Rifki. Nah, anggaran itu memang kendala, Kak. Tapi kami itu harus kreatif dalam mencari dana. Mungkin kita itu bisa mengajukan proposal sponsor ke perusahaan yang punya corporate social responsibility di bidang pariwisata atau lingkungan. Kami juga bisa melakukan penggalangan dana secara mandiri agar dana yang terkumpul itu bisa lebih banyak lagi. Kita juga bisa menjual merchandise atau mengadakan event berbayar. Selain itu kami juga bisa memaksimalkan kolaborasi dengan pihak lain sehingga kami bisa saling berbagi sumber daya dan tidak harus menanggung semuanya secara sendiri-sendiri. Oke. Apakah ada kendala dari pihak kampus sendiri nih, seperti birokrasi yang menghambat inisiatif kalian dalam peningkatan kunjungan ke destinasi wisata? Ika, silakan Kak Ika. Terkadang ada, Kak, birokrasi yang berbelit-belit dalam perizinan kegiatan atau pencairan dana. Jadi bisa memperlambat proses. Selain itu, ada juga pandangan dari pihak kampus yang mungkin masih memandang kegiatan mahasiswa sebagai sampingan dan belum sepenuhnya mendukung inisiatif kami. Hal ini membuat kami harus lebih gigih dalam meyakinkan mereka dan menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan juga membawa dampak positif bagi citra universitas. Oke, saya ke Rifki dulu lagi, baru ke Kak Ika ya. Bagaimana cara menjaga semangat dan konsisten kalian berdua atau organisasi yang kalian ikuti agar tetap termotivasi dalam menjalankan program jangka panjang? Oke, Rifki silakan. Nah, kami tuh pasti akan selalu mengingat kembali tujuan awal kami. Kenapa kami ingin memulai kegiatan ini? Apa dampak yang ingin kami berikan ke orang lain? Dengan begitu kami tidak akan mudah menyerah di tengah jalan dan evaluasi rutin juga evaluasi rutin setiap kali kami mencapai target juga merupakan hal yang paling penting untuk menjaga semangat tim. Dan yang terpenting itu kita harus saling mendukung satu sama lain, Kak. Karena kalau kita tidak saling mendukung, kita terpecah belah dalam suatu
kelompok, pasti kegiatan-kegiatan yang ingin kita jalankan itu akan kandas di tengah jalan, Kak. Terhambat gitu ya. Oke. Kalau Kak Ika gimana nih Kak Ika? Ya, selain itu, kami juga harus membangun budaya kerja yang positif dan menyenangkan. Kami bisa juga membuat program kerja seperti outbound atau family gathering untuk membangun semangat dan kerja sama tim kami, Kak. Oke. Menurut tak berdua, apa dampak jangka panjang dari keterlibatan mahasiswa atau kalian berdua dalam memajukan pariwisata terhadap citra universitas dan pengembangan diri kalian sendiri? Ke Ika dulu nih. Kalau dampak bagi universitas itu kan kami memiliki tridharma perguruan tinggi. Salah satunya ada pengabdian masyarakat. Nah, dari situ kita bisa membangun citra positif bagi universitas di mata masyarakat lokal. Oke. Kalau Kak Rifki gimana nih? Nah, saya setuju banget nih dengan Kak Ika. Selain itu, bagi universitas itu membuktikan bahwa mahasiswa itu tidak hanya duduk di kelas, tapi mahasiswa itu dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat lokal. Hal ini tuh bisa menjadi nilai tambah yang membedakan antara kampus kami dengan kampus yang lain, Kak. Bagi diri saya belajar memanajemen proyek, negosiasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, Kak. Itu merupakan pengalaman yang tidak akan bisa saya lupakan, Kak. Mantap lah. Oke. Nah, selain meningkatkan kunjungan nih, saya ke Rifki ya. Selain meningkatkan kunjungan, apa manfaat sosial dan ekonomi lain yang bisa dihasilkan dari inisiatif dari kampus pariwisata ini bagi masyarakat sekitar? Silakan Rifki. Inisiatif ini tuh bisa menjadi penggerak ekonomi lokal dengan meningkatnya kunjungan. UMKM di sekitar destinasi pariwisata itu bisa meningkat juga, Kak. Warga lokal itu bisa membuka warung makan, bisa menjual kerajinan tangan atau menyewakan penginapan, agar perputaran ekonomi di daerahnya itu bisa semakin meningkat dan semakin bagus lagi, Kak, untuk destinasi wisatanya, begitu. Oke. Berikut saya ke Rifki dulu lagi ya. Apa visi tak ini Rifki untuk masa depan di mana organisasi kampus menjadi salah satu aktor kunci dalam industri pariwisata di Indonesia? Visi saya itu, Kak, ingin melihat Universitas Hasanuddin itu memiliki pusat inkubasi pariwisata yang didukung penuh oleh pihak kampus. Pusat ini akan menjadi tempat di mana ide-ide kreatif mahasiswa itu bisa diwujudkan menjadi program nyata. Pusat ini juga bisa organisasi kampus tidak hanya menjadi sebagai promotor, tapi juga sebagai konsultan pariwisata yang bisa membantu pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam mengembangkan destinasi pariwisata yang masih kurang terjangkau oleh sosial media, Kak. Oke, kalau menurutnya Ika ini visinya seperti apa nih? Visi saya adalah melihat kolaborasi lintas kampus di seluruh Indonesia. Kami bisa bertukar informasi, mengadakan event bersama atau bahkan membuat program pariwisata nasional. Dengan begitu kita bisa mempromosikan Indonesia secara lebih masif dan terintegrasi. Organisasi kampus akan menjadi jembatan antara pariwisata dengan teknologi dan inovasi, memastikan bahwa industri ini terus relevan dan berkembang di era digital. Oke, kalau begitu, ini sebagai closing statementnya untuk topik hari ini kita, saya mulai dari Kak Ika dulu, silakan closing statementnya. Keterlibatan organisasi kampus dalam pariwisata bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi tentang kontribusi nyata bagi bangsa. Kami memiliki ide, energi, dan semangat untuk memajukan daerah. Dengan potensi ini, kita bisa membangun pariwisata Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan dan bisa berdampak bagi semua. Terima kasih. Oke, kalau Kak Rifki silakan closing statementnya. Nah, saya ingin menutupnya dengan kalimat maju atau tidaknya suatu bangsa itu ada di tangan generasi mudanya. Jika kita ingin pariwisata Indonesia maju,
maka kita para mahasiswa harus berani mengambil peran, jangan hanya menunggu, tapi kita juga harus mengambil peran dalam kegiatan itu. Kita itu harus menjadi penggerak, karena dari kampus kita bisa menggerakkan dunia. Oke, mantap lah. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Rifki, Kak Ika. Obrolan kita sangat menarik untuk hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan program acara Mosaik Budaya. Dan semoga makin sukses selalu untuk kalian berdua. Semangat untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke, terima kasih Kak Rifki, Kak Ika. Sukses selalu. Iya, assalamualaikum, sampai jumpa. Bye-bye. Bye. tabako